Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Seharusnya ya partai-partai ini harus niru Partai Nasdem ya, mereka berkoalisi ya tanpa ngemis-ngemis menteri. Nah ini pada hakikatnya begitu kan sebagai contoh ya. Tapi banyak multitafsir yang mengatakan apakah Partai Nasdem ini kecewa, apakah Partai Nasdem ini politiknya adalah politik politik ya yang dimainkan di situ adalah politik seolah-olah ngambek begitu kan, atau memang yang ditawarkan kepada Partai Nasdem tidak sesuai dengan kementerian itu. Nah, banyak muncul spekulasi, tapi saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini saya kira bagus begitu kan. Dia tidak ingin kehilangan dari pendukung-pendukung Anies Baswedan. Bisa saja ada perubahan strategi Partai Nasdem mempertahankan ya oposisinya dan etikanya, tidak ngemis-ngemis pada koalisi atau kepada pemerintahan dan di kabinet Prabowo ini begitu kan, demi menjaga marwah itu. Bisa saja itu terjadi. Kenapa? Karena mungkin melihat sosok Anies Baswedan begitu kan ya, yang sekarang ini kemarin diusung oleh Partai Nasdem di situ, saya kira ini menjadi catatan penting bahwa Anies Baswedan sudah mengatakan tidak mau masuk kabinet. Nah, kalau toh pada hakikatnya Partai Nasdem ini ngikutin pola apa yang dilakukan Anies Baswedan, saya kira pendukung-pendukung Anies Baswedan ya tetap bersama dengan Partai Nasdem. Ya kita lihat saja nanti, karena ini adalah persoalan-persoalan politik begitu kan. Bisa saja yang namanya politik itu tidak ada yang namanya politik ngambek begitu kan. Ya, jadi politik ngambek itu sangat mumpuni sebenarnya. Mungkin minta si A, si B, si C begitu kan, ya tidak ditepati ngambek. Mungkin salah satunya. Tapi saya yakin karena Partai Nasdem ini adalah partai yang punya otoritas di mana para kader-kader mereka tergantung dari Pak Surya Paloh. Mungkin Pak Surya Paloh ingin mengambil langkah haluan bagaimana bersama dengan aspirasi rakyat, bersama dengan oposisi ya. Nasdem jadi contoh berkoalisi tanpa ngemis-ngemis menteri. Wah, keren ini begitu kan. Keren ini. Ini yang mau diprank rakyat atau rezim akan datang, kita lihat saja nantinya ya. Kata elit partai, politik itu dinamis ya, pagi tahu ya, sore tempe. Alhamdulillah, semoga selalu menjaga hati mereka ya. Yang penting balik modal, jatahnya bukan menteri lagi, tapi moga proyek-proyek ya, SDA apa ini? Saya kira Pak Surya Paloh itu sudah kaya begitu kan, dalam artian untuk membangun sekelas itu tidak mungkin lah begitu kan. Tenang, nanti semua juga kebagian kok, tinggal reshuffle tiap tahunnya. Nah ini yang kita lihat bahwa Partai Nasdem sudah menunjukkan jati diri. Saya kira seperti itu. Kenapa? Dengan adanya seperti ini menolak di kabinet Prabowo Gibran karena tidak berdarah-darah untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tidak ada keringat sedikit pun. Pak Surya Paloh mungkin sudah tahu secara etika begitu kan ya. Untuk untuk yang kita amati sekarang ini bahwa Pak Surya Paloh menjadi pahlawan dari acuan-acuan partai-partai begitu kan, karena bisa menolak ya, karena kekuasaan itu indah. Kata PKS ya, kekuasaan itu indah sekali begitu kan, dan Pak Surya Paloh tidak tergiur itu. Nah mungkin salah satunya saya membaca analisis saya bahwa Pak Surya Paloh itu mungkin menolak, Nasdem itu menolak terkait dengan kabinet Prabowo Gibran karena dia punya etika yang baik, punya etika tidak ingin mengecewakan pendukung-pendukung Anies Baswedan, terutama kepada Anies Baswedan. Ini mungkin yang dilihat begitu kan. Ya mungkin sekelas menteri dapat 2 misalnya, dapat 1, ya mending tolak aja begitu, apalagi tidak sesuai kan begitu. Ya boleh saya mendukung Prabowo Gibran misalnya begitu, Nasdem mendukung Prabowo Gibran tapi tidak masuk dalam kabinet karena tidak berdarah-darah di situ. Nah saya kira ini bagus begitu kan ya, pemikiran Partai Nasdem ini bagus ya. PDIP nampaknya juga akan menjadi oposisi atau bagaimana ya, karena tidak terlihat menteri-menteri dari seorang PDIP ini. Nasdem jadi contoh berkoalisi tanpa ngemis menteri ya. Langkah Partai Nasdem untuk tidak bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran adalah keputusan bijak. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia Muhammad Anas RA
Kepala Kantor Berita Politik RMOL, Nasdem yang sejak awal memang tidak mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sudah seharusnya konsisten menjadi penyeimbang di luar kabinet. Nasdem menghargai parpol yang berjuang dan profesional dalam sikap politiknya. Anas lantas mendorong partai-partai lainnya yang tidak berkeringat memenangkan Prabowo untuk mengikuti jejak partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Nasdem menjadi contoh bahwa berkoalisi tidak mesti mendapat jatah menteri sebagaimana jargon politiknya tanpa mahar. Kita lihat saja betul begitu kan. Artinya apa? Konsistensi dari Partai Nasdem di situ menunjukkan bahwa restorasi itu benar-benar ditanamkan pada kader Nasdem. Artinya oke lah, tidak ada masalah sebenarnya Partai Nasdem dan Prabowo, tidak ada masalah mereka begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya menerima dari kabinet seorang Prabowo, wah, ya namanya politik kan dinamis begitu. Jangan terlalu percaya pada dunia politik begitu. Tapi untuk saat ini respect dari masyarakat terhadap Partai Nasdem itu mungkin karena salah satunya akan menjadi oposisi begitu kan, saya kira respect banget begitu kan. Ini yang kita lihat. Nah, saya kira memandang bahwa hal-hal seperti ini harus menjadi contoh begitu kan. Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan Mustafa menegaskan Nasdem tidak mengambil kursi menteri yang ditawarkan karena mengunjung tinggi etika dan kepantasan. Secara etika tentu Nasdem istilah tahu dirinya. Kami memberikan kesempatan bagi partai-partai berkoalisi pendukung Pak Prabowo, Pak Gibran untuk mengisi komposisi kabinetnya. Kata Saan di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan. Bagus sebenarnya langkah yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini. Artinya tidak tertarik pada politik yang kemudian mereka sudah berdarah-darah mendukung Prabowo Gibran. Wajar kalau mereka mendapatkan menteri. Tapi ini menjadi rival begitu kan kemarin. Tiba-tiba ditawari menteri, mereka ditolak. Secara etika, masa begitu kan, yang kalah bergabung. Nanti kita tahu saja begitu kan. Orang akan melihat bahwa kalau kalah pasti gabung kok begitu, ngapain Pak ada pemilihan kan begitu. Tapi saya hari ini masih respect kepada PDIP dan dan Nasdem begitu kan. Kalau toh pada akhirnya ini menolak, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa masyarakat akan bersama partai-partai ini. Nah, apalagi PDIP sekelas besar begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan politik ini kan jangan terlalu percaya sebenarnya begitu kan. Artinya bisa saja besok atau kapan dapat menteri kecuali nanti begitu kan di akhir masa jabatan dari ada reshuffle dan sebagainya. Bisa saja diganti oleh Partai Nasdem. Mungkin untuk menghibur seorang Prabowo, mungkin begitu kan untuk menghibur seorang Jokowi dulu, nanti di reshuffle, mungkin bisa saja seperti itu. Inilah politik yang ada. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.